Kejaksaan Negeri Jakarta Timur berkedudukan di Ibu Kota Jakarta yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Bypass Jakarta Timur, memiliki daerah hukum seluruh pemerintahan Kota Jakarta Timur dengan luas 1.888,03 km persegi, terdiri dari 10 kecamatan, 65 kelurahan, 673 RW, dan 7.513 RT dengan jumlah penduduk 2.892.783 jiwa. Sebagai kantor kejaksaan di wilayah ibu kota memiliki tanggung jawab yang berat dan kompleks dalam mewujudkan layanan publik di bidang hukum, baik dalam konteks pidana seperti pidana umum yaitu narkotika, terorisme, dan lalu lintas, pidana khusus berupa korupsi dan perpajakan, maupun sebagai government law officer dengan memberikan legal opinion dan pendampingan hukum di bidang datum kepada pemerintah Kota Jakarta Timur dan BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ardhito Muardi, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, beserta para kasih dan kasubag, serta seluruh pegawai selaku pelayan masyarakat di bidang hukum, berkomitmen untuk menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan melakukan 6 area perubahan, yaitu area pertama, manajemen perubahan, area kedua, penataan tata laksana, area ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, area keempat, penguatan akuntabilitas, area kelima, penguatan pengawasan, dan area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM, Kejari Jaktim pasti bisa. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dan Kejaksaan Agung, kami Kejari Jakarta Timur dengan kesungguhan hati telah menyiapkan diri untuk berkomitmen membangun zona integritas menuju WBK-WBBM dengan melaksanakan semua kebijakan Kejaksaan Agung dan melakukan inovasi dari 6 area, yaitu 1. Manajemen perubahan. Guna mewujudkan zona integritas menuju WBK-WBBM, kami telah membangun komitmen bersama dengan penandatanganan fakta integritas, pembuatan perjanjian kinerja, pembentukan tim kerja, pembentukan agen perubahan. 2. Penguatan ketatalaksanaan. Dalam rangka penguatan ketatalaksanaan, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah melakukan perubahan, yaitu pembuatan SOP di masing-masing bidang, perbaikan sistem kearsipan berbasis digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi dan kemudahan akses publik, serta melaksanakan semua kebijakan terkait akuntabilitas keuangan dari Kementerian Keuangan. 3. Penataan manajemen SDM. Kebijakan makro dalam penataan SDM merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, dalam tataran implementasi tetap menjadi tanggung jawab dari Kejari Jakarta Timur. Oleh sebab itu, kami selalu merespons secara cepat dan tepat atas semua kebijakan manajemen SDM, seperti kepesertaan diklat dan permintaan data kepegawaian. Di samping itu, Kejari Jakarta Timur juga secara rutin menyelenggarakan in-house training dengan tema yang disesuaikan dengan permasalahan aktual di bidang hukum, diskusi kelompok, ekspos perkara, maupun bincang-bincang informal untuk mengatasi persoalan terkait tupoksi yang muncul secara insidental. Akuntabilitas. Kejari Jakarta Timur telah melaksanakan semua kebijakan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, baik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung maupun dari Kementerian Keuangan, yaitu kebijakan akuntansi pendapatan beban dan belanja kas dan setara kas, persediaan aset, penyusutan amortisasi barang tak berwujud, penghapusan aset jangka pendek, hibah, barang sitaan yang bernilai ekonomis tinggi, serta pengembalian uang pengganti kerugian negara ke kas negara.
Kejari Jakarta Timur juga sudah menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, yaitu dengan berkoordinasi langsung dengan pihak kantor perbendaharaan Jakarta 5 dalam proses transaksi keuangan, seperti sistem akuntansi instansi berbasis akrual atau SAIBA, sistem informasi PNBP online atau Simponi. Bahkan Kejari Jakarta Timur mendapatkan penghargaan tingkat 2 dalam penilaian pengelolaan DIPA dengan pagu kecil tahun 2018 oleh Kementerian Keuangan. Langkah konkret tersebut sudah tentu berkontribusi terhadap hasil laporan keuangan Kejaksaan RI, di mana Kejaksaan mendapatkan predikat WTP dari BPK. 5. Penguatan pengawasan. Dalam mewujudkan WBK-WBBM, tentu harus didukung dengan peningkatan pengawasan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas. Selain penguatan pengawasan melalui kegiatan rutin seperti apel, rapat staf, briefing, Kejari Jakarta Timur telah melakukan perubahan berupa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, yaitu kanal pengaduan secara online melalui website, tersedia ruang informasi publik yang nyaman, yang bertujuan untuk menampung pengaduan masyarakat secara langsung, terutama bagi masyarakat yang kurang mengerti tentang teknologi informasi. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Guna mewujudkan WBK-WBBM, sudah tentu harus didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, Kejari Jakarta Timur telah melakukan inovasi layanan publik, yaitu dalam bentuk pembuatan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, fasilitas e-tilang, pembuatan website Kejari Jakarta Timur, aplikasi arsip berbasis komputer, pembuatan standing banner yang memuat informasi pelayanan publik, klinik kesehatan, Adiaksa Mart, food court, smoking area, tempat sampah, toilet umum, toilet difabel, sarana ibadah, ATM galeri, dan perpustakaan. Saya Didi Purwanto, saya tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Hari ini saya datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk membuat surat kunjungan online. Dan di sini saya diarahkan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Simoti. Dengan aplikasi ini memudahkan saya untuk membuat surat kunjungan online. Terima kasih. Guna menyempurnakan layanan publik, Kejari Jakarta Timur juga berusaha untuk menyediakan ruang diversi, ruang laktasi, ruang tunggu tilang, jalur evakuasi, tempat kumpul dan petunjuk, percepatan layanan tilang, brifa informasi denda, waktu tunggu pelayanan, dan sebagainya. Sesuai protokol kesehatan berkaitan pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyediakan fasilitas e-tilang delivery yang bertujuan untuk memudahkan pelanggar untuk menghindari antrian di lokasi. Cukup menghubungi layanan dan mengikuti prosedur e-tilang delivery yang kami sediakan, maka proses tilang delivery akan dikirimkan ke alamat pelanggar dengan sarana pengiriman ojek online. Kalau menurut saya sih mudah ya, jadi kita nggak perlu datang ke sana, hanya kita tinggal hubungin pihak sana, mereka datang, kita kasih bukti tilang, mereka kasih STNK punya kita bayar, udah beres, jadi lebih cepat sih. Guna memberikan pelayanan publik yang sederhana, simple, lincah, cepat, dan humanis, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melakukan persidangan online selama masa pandemi COVID-19 untuk memberikan kepastian hukum kepada para terdakwa dan pencari keadilan. Sebagai bukti pelayanan kepada masyarakat, kami juga menyediakan fasilitas pengembalian barang bukti yang langsung dikirimkan kepada pemilik yang berhak berdasarkan amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melakukan kegiatan lapangan agar lebih dekat dengan masyarakat. Antara lain, 1. Penyuluhan hukum yang bertujuan optimalisasi fungsi pencegahan dengan memberikan edukasi di bidang hukum dalam pandangan siswa sekolah menengah melalui program penyuluhan hukum sejak dini pada sekolah, penyuluhan hukum terhadap aspek keseharian masyarakat, dan memberikan pendampingan dalam proyek strategis. 2. Konsultasi hukum. 3. Program Jaksa Menyapa untuk mewujudkan kehadiran lembaga kejaksaan di tengah masyarakat
Kejaksaan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia melakukan program Jaksa Menyapa secara on-air. Sebagai bentuk sistem kontrol, Kejaksaan menyediakan survei kepuasan dan memberikan penilaian atas pelayanan dan kinerja. Keluhan dan saran yang membangun untuk perbaikan pelayanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dapat juga disampaikan melalui media sosial kami.